Untuk penjualan juga pencatatan di penjualan ini ada perbedaan juga tergantung dengan metode. Kalau yang kemarin pembelian itu kan terpengaruh dengan metode periodik sama perpetual. Pun dengan penjualan ini juga sama, nanti akan terpengaruh juga bagaimana metode yang digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan menggunakan metode perpetual, bagaimana? Nanti kita lihat bersama ya. Saya share dulu. PowerPoint-nya kelihatan ya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini kita mempelajari mengenai transaksi perusahaan dagang khusus untuk yang penjualan. Nanti ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, ada retur penjualan, ada potongan penjualan juga. Nah, untuk pencatatannya seperti ini. Oh ya, sebentar. Saya dulu. Terlalu turun ini sepertinya. Saya naikkan. Oh, tidak. Sudah. Jadi untuk pencatatannya, prinsipnya seperti ini. Jika menggunakan metode periodik, jadi untuk yang metode periodik, kita ingat kembali bahwa metode periodik itu kita tidak mencatat, kita menghitung persediaan itu di akhir. Jadinya kalau di metode periodik itu kita tidak mencatat persediaan pada saat terjadi transaksi. Jadi nyatetnya nanti di akhir. Setelah periode selesai, nanti baru kita menghitung berapa persediaannya, berapa HPP-nya. Itu kalau metode periodik. Jadi kita mencatatnya hanya sebagai pembelian atau penjualan. Untuk kasus ini berarti kita hanya mencatat ketika ada transaksi penjualan barang, itu nanti yang kita catat adalah penjualan. Bukan barang dagang kita yang habis, kita tulis, tapi transaksi penjualan yang kita tulis. Sedangkan untuk yang perpetual itu yang dicatat berarti kalau misalnya ada transaksi kita menjual barang, berarti persediaan kita berkurang. Langsung kita tulis, langsung kita catat pada saat transaksi itu terjadi. Itu metode perpetual. Nah, untuk pencatatannya, misalnya ada transaksi penjualan barang dagang kredit gitu misalnya ya. Ketika ada yang kita menjual barang dagang secara kredit, artinya kita belum dapat uang. Kalau belum dapat uang berarti nanti kita catat piutang kita bertambah. Kalau di periodik berarti piutang kita bertambah karena transaksi penjualan itu terjadi dan penjualan kita bertambah. Kemarin sudah saya sampaikan kalau penjualan bertambah itu ada di sisi kredit. Jadinya untuk transaksi penjualan barang dagang secara kredit, berarti nanti piutang dagang bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Itu untuk metode periodik. Sedangkan untuk metode perpetual, kalau misalnya terjadi penjualan barang dagang secara kredit, maka nanti berarti piutang dagang bertambah, penjualan juga bertambah, itu kita tulis sama. Jadi untuk yang jurnal pertama ini ada yang sama, piutang dagang dan penjualan bertambahnya sama, kita tulisnya sama, tapi ini yang beda. Jadi untuk perpetual, di perpetual itu nanti kita juga langsung menuliskan HPP-nya. Jadi biasanya kalau di soal penjualan itu dicantumkan juga kalau untuk perpetual itu nilai HPP-nya berapa, nilai beban pokok penjualannya berapa. Karena umumnya kalau sebagai penjual itu kan harga barang itu pasti kita naikkan ya. Jadi misalnya kita pas membeli di supplier itu nilainya 10.000, nanti kalau kita jualnya harganya pasti nggak sama 10.000. Pasti nanti harganya kita naikkan, misalnya jadi 11.000. Nah, yang 11.000 itu kan kita catatnya di bagian atas ini ya. Bagian kita mengakuinya sebagai penjualan 11.000.
Tapi untuk yang HPP itu kan yang 10.000 kita catatnya di bawah. Jadi kita mencatat juga nilai harga pokok penjualannya. Harga pokoknya tadi misalnya tadi saya belinya 10.000 berarti itu adalah harga pokok penjualannya. HPP-nya ada di debit, dan karena barang itu kita jual, berarti kan persediaan barang kita berkurang. Persediaan barang berkurang berarti kita taruh persediaan barang di kredit. Nilainya 10.000, sesuai dengan pada saat kita beli di supplier. Kalau yang di atas itu pada saat kita menjual ke konsumen, artinya nanti harganya sudah di markup, sudah dinaikkan dari yang asalnya 10.000 jadi kita naikkan misalnya jadi 11.000 itu yang dijual, maka kita tulis sebagai penjualan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa Bisa. dipahami ya, untuk yang penjualan barang dagang ya. Oh, nanti kalau misalnya tunai berarti tinggal diganti ya, bukan piutang tapi kas. Berarti uang kita langsung bertambah kalau tunai. Tinggal itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya terjadi retur penjualan. Untuk retur penjualan itu sama. Kalau yang di metode periodik langsung kita catat, retur penjualan itu ada di debit. Dan karena ada yang mengembalikan ke kita, berarti yang dulunya misalnya dia piutang, berarti piutang kita berkurang. Karena ada yang mengembalikan kan, berarti nanti ya berarti kita balikin. Piutangnya berarti bagi kita juga berkurang. Kasnya juga kalau misalnya itu penjualan tunai, terus ada yang mengembalikan, berarti kan kita mengembalikan uangnya. Berarti kan kas berkurang. Jadi debitnya retur penjualan, sedangkan kas atau piutang dagang, tergantung soalnya tunai atau kredit, itu ditaruh di sisi kredit ya. Sedangkan untuk metode perpetual, untuk akun yang pencatatan returnya sama, tapi untuk pencatatan ini ditambah dengan pencatatan nilai beban pokok penjualannya. Nah, karena di sini tadi kalau retur penjualan itu artinya si pembeli itu mengembalikan ke kita sebagai penjual ya, kita. Nah, si pembeli itu mengembalikan ke kita, artinya kan barang dagang yang dulunya sudah nggak ada, jadi ada lagi. Artinya nanti persediaan barang kita bertambah. Maka persediaan barang itu ditaruhnya di sisi debit. Sedangkan kreditnya berarti HPP atau beban pokok penjualan. Jadi untuk metode perpetual pasti ada tambahan ini. Untuk di transaksi penjualan dan retur penjualan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Enggak. Belum ya? Belum, Bu. Oke, lanjut. Berarti untuk pencatatan potongan atau diskon penjualan. Nanti sama seperti pada saat pembelian, nanti biasanya untuk transaksi penjualan itu kan suka ada tawaran misalnya bisa mengembalikan kurang dari 10 hari maka dapat potongan kayak yang kemarin pembelian. Ini juga kalau misalnya penjualan ada transaksi penjualan dengan syarat seperti itu, ketika memang benar terjadi misalnya kurang dari 10 hari dapat potongan, maka untuk metode periodiknya berarti nanti ada tambahan potongan di sini, potongan atau diskon penjualan. Kalau orang yang melunasi pembelian dia ke kita, artinya kita menjual dia, kemudian dia membayar, berarti kan uang kita bertambah. Kas berarti bertambah di debit. Kemudian potongan penjualan atau diskon penjualan itu kita catat berapa potongannya, kita hitung, kemudian kita tuliskan di sisi debit, dan piutangnya, akhirnya piutangnya kita hapus. Kita taruh di sisi kredit. Untuk menghapus piutang dagang yang dulunya di debit, berarti kan untuk menghapusnya kita taruh di sisi kredit. Piutang dagangnya menjadi di kredit sebesar nilai piutangnya tadi di awal. Dan untuk metode perpetual, untuk potongan atau diskon penjualan atau pada saat pelunasan nanti sama.
Jadi untuk di metode perpetual dengan kondisi saat pelunasan dan terdapat diskon, itu tidak perlu sebenarnya mencatat persediaan atau beban atau harga pokok penjualan, karena itu tidak mempengaruhi memang. Jadi untuk adanya pelunasan kan tidak mempengaruhi jumlah persediaan barang dagang kita kan. Kalau ada yang melunasi kan tinggal kita nerima duitnya. Tidak berpengaruh dengan kita harus memberikan barang dagang atau tidak. Maka untuk yang potongan atau diskon penjualan, pencatatan persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan ini tidak ada. Jadi untuk potongan atau diskon penjualan sekali lagi akan sama nanti metode periodik dan metode perpetualnya. Baik itu ada diskon maupun tidak, nanti sama nyatetnya. Kalau nggak ada diskon nanti tinggal kas sama piutang penjualan aja. Kas sama piutang dagang saja, kalau tidak ada diskon. Kalau ada diskon berarti nanti ditambahkan nilai diskonnya di sisi debit. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Berarti kita lanjutkan. Kalau beban angkut juga sama. Beban angkut untuk pencatatannya sama untuk metode periodik dan metode perpetual. Ketika beban angkutnya ditanggung oleh penjual, maka kita catat beban angkut itu bertambah. Beban itu bertambah di debit, berarti nanti beban angkut itu tulisnya di sisi debit. Sedangkan karena kita membayar biaya untuk mengangkut barang, berarti kan kita mengeluarkan kas. Kas kita berkurang di sisi kredit. Seperti itu untuk pencatatan di penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh kasus. Transaksinya sama dengan yang kemarin. Oh, ini saya belum sempat saya ganti. Ini saya cuma ganti soalnya ya. Ini harusnya penjualan. Penjualan ya. Penjualan ini nanti. Soalnya sama. Jadi untuk yang tanggal 3 Mei kita menjual barang seharga 4 juta. Tapi di sini bedanya di sini. Kalau untuk penjualan biasanya akan ditambahi keterangan beban pokok penjualannya berapa. Di sini kita menjual seharga 4 juta, tetapi beban pokok penjualannya 3.500.000. Kemudian yang tanggal 3 Mei kita menjual tunai, harganya 5 juta, beban pokoknya 4.500.000. Kemudian di tanggal 3 Mei juga untuk penjualan faktur nomor 1, berarti yang berkaitan dengan yang ini. Ini yang berkaitan dengan transaksi pertama, berarti ada syarat FOB destination point. Agak berbeda. Kemarin kalau yang di pembelian itu saya buat soalnya FOB shipping point. Sedangkan untuk yang di penjualan ini saya catat sebagai destination point. Destination nanti artinya sama kayak kemarin FOB shipping sama destination. Kalau shipping itu berarti beban itu ditanggung oleh pembeli, sedangkan kalau destination berarti beban angkut itu ditanggung oleh penjual. Seperti itu. Artinya kalau misalnya di sini transaksi penjualan, tapi di sini menggunakan FOB shipping point, kalau menggunakan shipping point berarti nanti untuk transaksi beban angkut penjualan ini tidak dicatat oleh si penjual. Kalau misalnya FOB shipping point. Kalau ini kita transaksinya sebagai penjual ya. Tapi kalau di soal ini kan nanti FOB destination, berarti nanti kita perlu mencatat karena kita sebagai penjual itu kan menanggung beban angkut penjualan. Oke, untuk tanggal 3. Kemudian tanggal 4 itu pengembalian barang dari faktur 01 seharga 500 karena cacat. Nah, nilai beban pokok penjualannya sebesar 437.500 rupiah. Ini kelupaan nggak ada rupiahnya. Harusnya ada rupiahnya ya. Dan untuk tanggal 9 itu ada terjadi pelunasan faktur nomor 001. Oke, kita langsungan saja. Langsung ke bagaimana mengerjakan. Jadi untuk penjualan kredit di transaksi yang pertama sama ada di sini ada kalimat kredit, di sini ada faktur, di sini ada syarat. Artinya ini adalah transaksi penjualan secara kredit.
Maka bisa kita catat, jika menggunakan metode perpetual, berarti nanti piutang dagang kita bertambah, penjualan juga bertambah, senilai harga jualnya 4 juta. Ini harga jualnya 4 juta. Piutang dagang bertambah, penjualan bertambah. Sedangkan kita juga mencatat beban pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya seharga 3.500.000. Kita tuliskan di debit, dan persediaan barang dagang kita karena sudah kita jual, berarti persediaan barang dagang kita berkurang. Di sisi kredit berarti ya, kalau persediaan barang dagang kan aset, berarti kalau berkurang ada di sisi kredit. Kita tulis juga nilainya seharga beban pokok penjualannya seharga 3.500.000. Sedangkan jika perusahaan itu menggunakan metode periodik, maka pencatatannya hanya yang bagian atas saja. Piutang dagang bertambah dan penjualan bertambah di sisi kredit kalau penjualan bertambah, senilai dengan harga jualnya. Oke, ini untuk penjualan kredit. Ada pertanyaan untuk penjualan kredit? Bisa dipahami? Saya tidak terlalu Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Berarti untuk penjualan kredit sudah bisa untuk transaksi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang kedua. Tadi tanggal 3 Mei penjual barang dagang secara tunai pada Santi senilai 5 juta dengan nota 010, beban pokok penjualannya 4.500.000. Ada nota, ada tunai. Oh, jadi untuk transaksi tunai itu bisa jadi menggunakan nota, bisa jadi menggunakan kwitansi. Seperti itu. Bisa menggunakan kwitansi. Itu tandanya kalau misalnya di sini dengan nomor kwitansi, misalnya di sini tidak ada keterangan tunai, itu artinya juga transaksinya itu tunai. Nah, untuk yang di sini karena dia menggunakan nota dan di sini memang sudah dinyatakan kalau ini tunai, berarti kita catat dengan kas yang bertambah ya. Metode perpetual, kalau misal, oh maaf, ini belum saya ganti. Di sini harusnya kas ya. Ini kas. Oh, jelek sekali. Jadi yang bagian atas ini kas bertambah. Kas bertambah di sisi debit. Ini menjorok di sini ya, di sini harusnya tulisannya kas. Oh, saya keluar saja deh ya. Ini kas ya. Nah, kas bertambah di sisi debit dan penjualan di sisi kredit bertambah. Sedangkan untuk HPP-nya juga langsung kita catat. HPP-nya ini nilainya 4.500.000, artinya HPP bertambah. HPP-nya di debit. Kemudian persediaan kita, karena kita sudah menjual, berarti persediaan kita berkurang. Persediaannya di kredit senilai 4.500.000, sesuai dengan nilai beban pokok penjualannya. Nah, bedanya tadi cuma di situ, cuma di bagian kas atau piutang. Kalau tunai, berarti kas. Yang periodik, ini hanya dicatat yang atas saja, berarti hanya yang harga jualnya saja. Kas bertambah dan penjualan bertambah senilai 5 juta. Itu untuk penjualan tunai. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjut. Untuk transaksi ketiga, itu adalah transaksi beban angkut penjualan. Tanggal 3 Mei penjualan ini, faktor yang pertama, berarti transaksi yang pertama itu menggunakan FOB destination. Saya ulangi lagi, bahwa FOB destination itu adalah
beban yang ditanggung oleh, beban angkutnya ditanggung oleh si penjual. Artinya ketika di sini transaksinya adalah penjualan, kemudian FOB destination, bagi kita sebagai penjual, ini kita mencatat beban angkut penjualannya. Kita yang menanggung beban angkut penjualan. Ya, catatannya. Untuk yang shipping berarti kalau misalnya di sini soalnya shipping, kita tidak mencatatnya karena kita penjual. Shipping itu kan yang nanggung pembeli. Bagi kita penjual, kita tidak mencatat. Kemudian untuk pencatatannya, untuk metode perpetual menggunakan beban kita catat beban angkut penjualannya. Sama ya, untuk periodik juga. Jadi kita mencatat karena kita membayar beban angkut berarti beban kita bertambah, beban angkut penjualan bertambahnya di debit karena beban itu bertambah di debit. Kemudian kita membayar kan berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang ada di kredit. Berarti kas ditulis di sisi kredit, harganya senilai 120.000. Ini untuk beban angkut penjualan. Simple. Kita lanjut ke retur penjualan. Untuk retur, untuk tanggal 4 Mei ini ada transaksi retur di mana si pembeli itu mengembalikan seharga 500 karena cacat. Nilai beban pokoknya adalah 437.500. Nah, untuk metode perpetual, kita catat returnya dan piutang kita menjadi berkurang karena ada yang mengembalikan, dan sebelumnya itu kan adalah transaksi tanggal 3 pertama itu kan ini adalah faktur nomor 1, transaksinya adalah kredit, berarti piutang kan dulu kita mencatatnya, maka ketika ada retur, piutang kita berkurang. Piutang di kredit dan retur penjualan di debit sebesar 500.000 untuk pencatatan returnya. Sedangkan untuk persediaan juga kita perlu mencatatnya. Jadi kembali lagi kan barangnya, berarti persediaan barang kita bertambah. Karena kembali lagi ke kita, berarti kan barang kita bertambah. Persediaan berarti bertambah di sisi debit sebesar nilai harga pokoknya 437.500 dan beban pokoknya itu jadinya ditaruh di sisi kredit karena berkurang berarti sebesar 437.500. Nah, untuk metode periodiknya sama dengan pencatatan di atas, kita hanya mencatat nilai retur penjualannya saja. Berarti returnya di debit dan piutang penjualannya di kredit. Sedangkan untuk diskon penjualan, di transaksi terakhir itu kan kita melunasi transaksi nomor tanggal 3. Berarti tadi kan sudah ada retur sama ini. Awalnya harganya 4 juta karena dikembalikan 500.000 berarti nilainya 3.500.000. Nilai penjualannya berarti 3.500.000 bukan 4 juta lagi. Sedangkan karena ini tanggal 9 Mei artinya kita si pembeli itu mendapatkan diskon. Diskonnya 2/100 karena tadi syaratnya 2/10 kan, berarti diskonnya 2% dikalikan dengan harga nilai penjualannya. Nilai penjualan akhirnya tadi kan 3.500.000 karena sudah retur, maka nilai potongan penjualannya adalah 70.000. Nah, kalau metode perpetual sama dengan metode periodik untuk pencatatan diskon penjualan dan pelunasan ini sama pencatatannya untuk perpetual dan periodik. Berarti tinggal ada penerimaan kas. Karena melunasi berarti kan bagi penjual ada uang masuk. Uang masuknya senilai 3.500.000 dipotong dengan diskonnya. Ada diskon penjualan. Sebesar, oh ini saya salah sepertinya ya. Nilainya harusnya di sini 3.430.000. Maaf, salah saya. Saya ganti di sini saja, saya keluar dulu. Maaf, tadi harusnya kas kita kan harusnya dipotong sama potongan penjualan. Potongannya 70.000 berarti uang yang kita terima atau kas itu nilainya adalah 3.430.000.
Nah, seperti ini harusnya ya. Uang yang kita terima berarti nanti nilainya nggak 3.500.000 lagi, tapi 3.430 karena ada potongan 70.000. Sedangkan piutangnya berarti kita berkurangnya tetap 3.500.000 kita. Sama nanti pencatatannya untuk metode periodik pun sama persis seperti ini. Baik, untuk contoh soal sudah selesai sampai ke pelunasan. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Berarti semoga bisa dipahami ya apa penjelasan saya hari ini. Sudah. Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau misal ada diskon, misal ya Bu, 2/10 gitu. Nah itu kalau pas mau membayar itu nanti ngitungnya itu mulai dari pas kita beli, hari kita beli, atau setelah kita beli baru mulai ngitung? Pada saat kita beli, ini statusnya kita sebagai penjual atau pembeli? Oh ya, penjual. Sebagai penjual, kemudian kita tuh nyatetnya pada saat apa tadi? Pertanyaannya lagi? Kalau ada diskon gitu loh, Bu. Misal 10 hari, nah itu mulai ngitungnya itu nanti pas kita nyatet jual atau setelah hari berikutnya gitu. Pada saat transaksi itu terjadi, berarti misalnya tanggal 3 tadi kan, berarti tanggal 3 itu yang kita hitung. Berarti misalnya tanggal 3, kemudian kan ini tulisan dilunasi tanggal 9 Mei, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Berarti dari tanggal mulai terjadinya transaksi, pada saat ada yang beli langsung berarti sudah terhitung. Oke, Bu. Terima kasih. Berarti nanti hitungnya, oke, sip. Berarti nanti seperti itu ya. Kalau misalnya mepet, misalnya ada yang itu, berarti misalnya tanggal 9, 10, 11, 12. Misalnya di situ dia melunasinya tanggal 12 gitu kan. Jadi kita ngitungnya juga tetap tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia masih masuk. Tapi kalau udah tanggal 13, itu kan berarti sudah hari ke-11, berarti nggak masuk. Hitungnya dari tanggal terjadinya transaksi. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Tidak? Tidak. Oke, berarti untuk kuliah hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga minggu depan bisa ketemu ya. Iya, Bu. Semoga bisa ketemu baik-baik juga. Semoga tidak ada kesempatan dan tidak ada halangan lagi. Oke, nah boleh leave grup, boleh leave Zoom-nya. Iya, Bu.